trik bagaimana pohon nangka cempedak berbuah lebat tetapi isinya bisa full. Buat teman-teman yang memiliki pohon nangka persilangan dengan cempedak, memiliki masalah yang sama ya, memiliki buah yang super lebat tetapi isinya zong. Ya, siapa nih di sini yang punya tanaman ini tetapi buahnya ini bikin kecewa ya. Jadi rata-rata orang yang menanam ini hanya untuk kebutuhan sayur ya, sayur rumah tangga. Tetapi kalau kita bisa menangani masalah tersebut, kita dapat memanennya tanpa zong. Bahkan isinya ini sebesar ini tuh bisa full, banyak sekali. Kita tahu bahwa buah nangka cempedak ini memiliki wangi yang sangat menggoda sekali ya, dan rasanya pun super manis. Jadi rata-rata pohon nangka cempedak yang memiliki buah yang super banyak ini tidak bisa memiliki isi yang full itu karena ibaratnya pohon ini dipaksa untuk berbuah banyak. Jadi kebutuhan nutrisinya itu tidak banyak tercukupi. Jadi ya mereka tumbuh ala kadarnya tanpa membuahkan buah yang memuaskan. Jadi solusinya seperti apa? Ikuti terus video ini sampai selesai. Jangan sampai di skip ya, karena terdapat informasi yang sangat penting yang perlu kalian terapkan agar kalian menanam pohon nangka ini tidak zong. Nah, ini luar biasa sekali ya, pohon nangkaku ini satu gagangnya bisa mencapai 21 buah. Bahkan ini masih muncul buah baru lagi, luar biasa ya. Dan ini padahal udah banyak dipetik untuk sayur, yang muda untuk sayur dan yang tua ini dibiarkan matang untuk dijadikan buah. Oke, untuk yang pertama kita harus pastikan media tanamnya ini memiliki tingkat kesuburan yang maksimal, dari tingkat kegemburan hingga tingkat kelembapan. Jadi teman-teman, jika di sekitar tanaman pohon nangka ini media tanamnya sudah mulai memadat, kita harus melakukan penggemburan ulang seperti ini nih. Kemudian jangan lupa untuk menyiramnya dengan teratur. Jangan sampai media tanam ini dibiarkan mengering, karena kebutuhan pokok dari tanaman itu adalah air. Jadi kita harus mensuplainya secara cukup. Kemudian solusi yang paling penting yaitu ketika kita melakukan penggemburan ulang pada media tanam ini, kita harus memberikan pupuk ulang juga. Kita bisa menggunakan pupuk dari kotoran ternak seperti ayam, kambing, sapi, dan lain sebagainya. Tetapi perlu diingat, jangan sampai kalian gunakan kotoran tersebut yang masih baru, karena bersifat masih panas yang akan mengakibatkan tanaman ini malah justru menjadi layu. Jadi teman-teman harus diperhatikan ya. Pada kotoran ternak itu mengandung nitrogen, fosfor, dan kalium yang cukup. Pastinya cukup untuk kebutuhan dari tanaman kita, yang berfungsi sebagai kesuburan dan juga nutrisi untuk tanaman. Jadi buat teman-teman, kita harus perhatikan nutrisi dari tanaman kita ya. Jangan kita asal menanam tapi pengen buah yang lebat dan memiliki isi yang full, tapi kita tidak memperdulikan kebutuhan dari tanaman kita. Nah, kemudian ini sedikit trik agar pohon nangka kalian bisa berbuah lebat ya, yaitu dengan cara melakukan penyayatan pada batang pohon seperti ini. Nah, jangan biarkan pohon nangka kalian terlalu lama tidak berbuah. Caranya gampang kok. Kalau mau bikin pohon nangka ini cepat berbuah, kita bisa lakukan penyayatan dari batang pohon seperti ini. Fungsinya apa? Agar hasil dari fotosintesis ini tidak lari turun ke akar. Jadi pohon nangka ini bisa fokus menyimpan cadangan makanannya dalam bentuk buah. Jadi nggak heran ya, ini pohon nangkaku bisa berbuah super lebat dan tak akan kunjung berhenti.
Nah, kemudian jangan lupa untuk melakukan pruning secara berkala, baik dari daun, ranting, batang maupun bakal buah yang tidak jadi atau buah pejantan seperti ini. Ini harus kita bersihkan ya, agar fungsi dari pruning ini yaitu agar tanaman ini fokus memunculkan tunas-tunas baru. Otomatis tunas baru tersebut akan memunculkan buah baru. Jadi itu adalah trik yang paling penting sekali ya untuk pemunculan buah nangka. Dan tips yang paling penting untuk kelembapan dan kegemburan dari media tanam yaitu kita perlu membubuhkan abu bakaran sampah organik. Sampah organik itu seperti apa? Seperti daun-daun kering yang kita bakar ataupun batang-batang dan ranting pohon. Jadi itu sangat baik sekali untuk kegemburan dan kelembapan media tanam. Jadi nih daun-daun yang berguguran ini kita bakar. Kemudian kita kembalikan lagi ke pohon tersebut. Tetapi perlu diingat, jangan langsung kita tambahkan atau kita aplikasikan ke dalam media tanam ketika masih panas ya. Kita harus diamkan dulu sampai abu tersebut betul-betul kering. Karena kalau masih panas, otomatis pohon ini tidak akan kuat dan akan layu. Itu perlu diperhatikan dan digarisbawahi. Perhatikan juga pohon di sekitar tanaman kita. Jadi ketika kita menanam pohon nangka, pastikan jarak dengan pohon yang lainnya itu memiliki jarak yang minimal 2 meter. Nah itu jangan terlalu dekat, karena kalau terlalu dekat mereka ini akan berebut nutrisinya dan salah satu dari pohon tersebut akan kalah. Jadi untuk jarak tersebut harus kita perhatikan karena nutrisi yang diperlukan setiap tanaman itu berbeda. Dan kemudian untuk tips dasar yaitu untuk pemilihan jenis tanaman nangka yang kita pilih agar memiliki buah yang super lebat seperti ini. Biasanya kalau tidak nangka cempedak, nangka madu juga bisa memiliki buah yang super lebat. Nah, seperti ini. Ini buah nangka cempedak ya, nangka persilangan dengan cempedak. Nah, untuk buah yang masih muda-muda seperti ini kita bisa gunakan untuk sayur. Karena kalau buat teman-teman yang pohon nangkanya ini zong isinya, sebaiknya kalian jual aja nih. Ini bisa menjadi pundi-pundi rupiah ya. Tapi kalau kalian mau tunggu sampai matang, sebaiknya lakukan trik yang saya sampaikan tadi agar buah nangka kalian memiliki isi yang full. Kalau pohon nangka kalian diamkan saja, ya saya tidak akan menjamin ya kalau buahnya akan full. Pasti akan zong. Satu buah ini hanya isinya ada 2, 1 bahkan ada yang kosong, nggak ada buahnya sama sekali. Baik, demikian tadi adalah trik dari Aista Channel. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Kita jumpa lagi pada konten berikutnya.